Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Lina Eka Retnaningsih, peserta PKDP tahun 2025 PTP UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Saya dosen di Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Berikut ini adalah video praktik mengajar menggunakan model pembelajaran log R pada mata kuliah metode pengembangan fisik motorik anak pada materi permainan aktif dan menyenangkan dalam pengembangan fisik motorik anak usia dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Baik, ketemu lagi dengan Ibu pada mata kuliah metode pengembangan fisik. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran dalam perkuliahan hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya Ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu. Dimulai dari yang pertama, Aprilia Jasandra. Hadir, Bu. Agar kita lebih bersemangat dan berkonsentrasi, boleh kita ice breaking terlebih dahulu ya. Teman-teman boleh berdiri? Oke. Baik, hari ini kita akan membahas berkaitan dengan materi permainan aktif dan menyenangkan. Oke, Ibu sudah kirimkan link Mentimeter di grup kelas kita. Silakan teman-teman mengaksesnya. Kemudian sebutkan satu kata saja terkait gambar yang ada di layar ini. Jadi dari gambar tersebut ternyata teman-teman mendeskripsikannya beda-beda ya. Oke, baik, sekarang ada pertanyaan dari Ibu. Kenapa sih kalau bicara tentang kegiatan pengembangan fisik motorik itu erat kaitannya dengan kegiatan bermain? Saya, Bu. Silakan Sarah. Karena bermain itu, ketika anak bermain, anak akan melakukan gerakan. Kira-kira kalau kita mengembangkan aspek perkembangan fisik motorik itu berkaitan nggak sih sama aspek perkembangan yang lain? Saya, Bu. Silakan Nabil. Tentunya karena ketika anak bermain, tentunya ada konsentrasi, yaitu tentang kognitifnya. Saya, Bu. Silakan Junaida. Ada keterkaitan dengan sosial emosionalnya. Oke, sesuai dengan RPS kita pada mata kuliah metode pengembangan fisik motorik, maka hari ini sub CPMK yang akan kita capai adalah mahasiswa mampu membuat kegiatan main yang aktif dan menyenangkan untuk mengembangkan fisik motorik anak usia dini dengan berbagai strategi. Teman-teman bisa mengamati video ini. Maka langkah selanjutnya silakan teman-teman untuk berkomentar. Bagaimana menurut teman-teman penerapan permainan untuk mengembangkan fisik motorik pada video yang telah kita tonton sebelumnya? Oke, jadi permainan tadi sangat menyenangkan dikarenakan pada permainan tadi tidak hanya melakukan gerakan tapi juga ada kerjasama sehingga kegiatan fisik motorik itu menarik bagi anak. Kira-kira nih teman-teman bisa mendeskripsikan nggak unsur-unsur apa saja yang harus ada dalam permainan aktif dan menyenangkan? Saya, Bu. Oke, silakan. Adanya gerak fisik motorik dalam permainan, Bu. Nah, ini ada hasil penelitian kepada masyarakat yang sudah dilakukan Ibu bersama dengan tim berkaitan dengan penerapan strategi pembelajaran rangkaian permainan untuk mengembangkan gerak lokomotor pada anak usia dini bagi guru TK sekota Tanjung Pinang. Strategi pembelajaran rangkaian permainan bisa digunakan untuk mengembangkan gerak lokomotor yang merupakan bagian dari kegiatan pengembangan fisik motorik anak usia dini. Oke, di sini Ibu akan membagi kelompoknya secara adil ya. Ibu tidak memihak dan membedakan satu sama lain. Ibu menggunakan aplikasi online untuk membagi teman-teman menjadi beberapa kelompok. Kita lihat ya. Baik, setelah ini Ibu akan memberikan kertas kerja untuk teman-teman menuliskan rancangan permainan aktif dan menyenangkan untuk pengembangan fisik motorik anak usia dini yang setelah ini akan kita praktekkan ya bersama-sama. Namun sebelumnya perlu teman-teman ingat bahwa ketika teman-teman menggunakan alat main yang terbuat dari bahan alam ataupun bahan bekas, maka pastikan bahwa alat tersebut bersih dan tidak najis ya.
Oke, setelah ini kita akan mempraktekkan ya bersama rancangan permainan aktif dan menyenangkan untuk mengembangkan fisik motorik anak usia dini yang sudah teman-teman buat di setiap kelompoknya. Are you ready? Ready! Oke, jadi Ibu mau dengar nih tanggapan dari masing-masing kelompok terhadap kelompok lainnya ya. Coba kelompok 1 dulu menanggapi permainan kelompok 2 seperti apa? Silakan, siapa? Saya, Bu. Oke, silakan Sa. Nah, menurut saya permainan dari kelompok 2 tadi sangat menarik karena di situ dikaitkan dengan unsur kompetisi. Selain itu juga kegiatan tersebut melatih fisik motorik kasar anak, di mana di situ permainan yang pertama itu mereka lari dengan zigzag lalu melompat-lompat. Oke, mantap Sa. Selanjutnya langsung ke dari kelompok 2 menanggapi kelompok 1. Ternyata budaya Melayu atau budaya lokal bisa diaplikasikan dalam permainan fisik motorik anak ya, Bu. Iya, tepat sekali. Oke, jadi materi perkuliahan kita pada hari ini berkaitan dengan permainan aktif dan menyenangkan dalam pengembangan fisik motorik ya anak usia dini. Nah, ini ada beberapa kata kunci yang teman-teman bisa pakai ya. Kita ingat kembali dan kaitkan dengan bahan kajian sebelumnya, di mana di sini tidak hanya membahas berkaitan fisik motorik, tapi aspek perkembangan yang lain juga dikembangkan. Nah, selain itu yang ketiga adalah ada permainan tradisional. Nah, permainan tradisional itu berkaitan juga dengan tadi yang sudah disebutkan oleh teman-teman, ada budaya lokal Melayu. Karena sekarang kan banyak sekali anak-anak yang tidak mengenal, tidak tertarik dengan permainan tradisional gitu ya. Mereka lebih tertarik dengan apa? Gadget. Nah, itu adalah isu-isu yang sekarang terjadi di kehidupan saat ini. Oke, selanjutnya kita akan melakukan refleksi berkaitan dengan perkuliahan kita pada hari ini. Yang pertama ada pertanyaan nih dari Ibu. Kira-kira bagaimana pendapat teman-teman berkaitan dengan materi perkuliahan pada hari ini? Saya, Bu. Oke, silakan Ibu. Menurut saya materi perkuliahan pada hari ini itu sangat menyenangkan dan tidak terlalu monoton. Oke, pertanyaan selanjutnya nih ya. Kira-kira hal baru apa yang teman-teman dapatkan setelah mempelajari berkaitan dengan materi kita pada hari ini? Saya, Bu. Silakan. Ilmu baru yang saya dapatkan pada hari ini adalah ternyata merangkai atau merancang kegiatan permainan aktif dan menyenangkan itu bukanlah suatu hal yang sulit. Dan juga yang kedua yaitu adalah kegiatan fisik motorik ini juga bisa dikaitkan dengan budaya lokal. Nah, kira-kira nih kalau permainan aktif menyenangkan tadi tuh ya untuk mengembangkan fisik motorik itu diimplementasikan di satuan PAUD ya, gimana ya kira-kira ya? Saya, Bu, jika diimplementasikan di satuan PAUD itu sangat bagus sekali. Tadi adanya interaksi tadi sama teman, kemudian melompat, ada berlari zigzag, itu kan melatih juga koordinasi anak. Oke, kita sudah bersama nih mempelajari mulai dari melihat video gitu ya, kemudian merancang, kemudian mempraktekkan permainan aktif dan menyenangkan untuk pengembangan fisik motorik anak usia dini. Kesimpulan apa yang bisa kita tarik nih ya dari perkuliahan kita pada hari ini? Saya dengan judulnya, Bu, menyenangkan. Kalau kasih menyenangkan ya? Iya, Bu, menyenangkan, Bu, karena bermain, Bu. Oke, selanjutnya Kemudian ada aktif juga, Bu, anak-anak. Aku tanya enggak? Aktif sekali. Enggak? Jujuran, Bu. Oke, ada lagi? Asik, Bu. Asik. Oke, jadi dari beberapa pendapat yang sudah teman-teman sampaikan, maka kita bisa tarik benang merahnya gitu ya, bahwa permainan aktif dan menyenangkan untuk pengembangan fisik motorik anak usia dini adalah permainan yang menyenangkan, menggerakkan fisik motorik. Selanjutnya Ibu akan memberikan tugas ya kepada teman-teman agar pengetahuannya bertambah banyak berkaitan dengan permainan aktif dan menyenangkan untuk mengembangkan fisik motorik anak usia dini ini. Silahkan teman-teman untuk mencari referensi kegiatan, bisa dilihat di YouTube, bisa dilihat di Instagram. Oke, jadi demikianlah ya perkuliahan kita pada hari ini terkait materi apa? Oke, jadi mengharapkan teman-teman bisa merancang permainan yang aktif dan menyenangkan untuk mengembangkan fisik motorik anak usia dini dengan berbagai macam strategi gitu ya. Terima kasih atas partisipasinya. Semangat terus untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.